Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kader Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Baik, bagaimana kabarnya teman-teman semua di rumah? Tentunya harus selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam perlindungan Allah. Amin. Baik teman-temanku semua yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita berkaitan dengan matriks. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari di bagian bab pertama, kita telah mempelajari induksi matematika, dan disambung kita mempelajari bab kedua yaitu berkaitan dengan program linier. Nah, sehingga untuk yang pertemuan kali ini kita akan mempelajari bab baru yaitu berkaitan dengan matriks. Nah, untuk matriks ini sendiri merupakan materi baru untuk kalian. Walaupun matriks ini merupakan materi baru untuk kalian, mudah-mudahan materi matriks ini tidak akan sulit untuk dipahami, ya. Tidak akan sesulit ketika kita mempelajari induksi matematika serta mempelajari program linier, kan seperti itu. Baik, tanpa berlama-lama kita mulai saja. Apa saja yang akan dibahas dalam pembelajaran matriks di sini, ya. Baik, saya lanjutkan ke slide yang kedua. Untuk materi pembelajaran yang akan kita laksanakan pada kesempatan pagi ini yaitu berkaitan yang pertama definisi matriks, dan kemudian yang kedua jenis-jenis matriks. Tentunya untuk definisi atau konsep dari matriks itu sendiri itu tidak akan pernah terlewatkan, ya, karena dari konsep inilah, dari definisi inilah kita bisa memahami materi ini sampai akhir, ya. Ini merupakan dasar-dasar atau materi pokok yang harus kita pahami sebelum kita menyelesaikan beberapa indikator yang lain. Baik, saya mulai masuk pada definisi matriks. Matriks merupakan susunan bilangan asli, ya. Ingat kata-kata di sini atau kalimat di sini, matriks merupakan susunan bilangan asli yang disusun dalam baris dan kolom. Sehingga dari sini dapat kita ambil kesimpulan bahwa matriks itu merupakan suatu bilangan asli, yaitu bilangan bulat tentunya, itu yang disusun nanti disusun dalam suatu baris dan kolom. Nah, maksudnya seperti apa? Konsep dari matriks ini seperti apa, kan seperti itu. Baik, coba kita perhatikan gambar kalender berikut. Nah, di sini ada gambar kalender tahun 2020. Kalau kita perhatikan, kalender di sini disusun dengan sangat rapi. Ada yang disusun secara mendatar dan ada yang disusun secara tegak, ya. Contoh bentuk atau susunan secara mendatar di sini ada bulan April, Mei, Juni, Januari, Februari, Maret, Juli, Agustus, September, dan Oktober, November, Desember. Nah, ini ada 4 susunan secara mendatar. Kemudian kita bisa juga melihat susunan secara tegak. Kita mulai dari yang pertama. Di sini ada Januari, April, Juli, Oktober, Februari, Mei, Agustus, November, Maret, Juni, September, dan Desember. Nah, susunan-susunan ini merupakan salah satu atau konsep dasar dalam pembelajaran matriks. Bedanya, kalau matriks itu merupakan susunan angka, tetapi di gambar ini hanya sebagai konsepnya saja, kan seperti itu. Sehingga di sini tadi susunan ada yang mendatar dan ada susunan yang tegak. Sehingga susunan-susunan yang mendatar, ya, jumlah susunan yang mendatar itu kita sebut sebagai baris. Ya, baik. Di sini berarti ada baris pertama atau baris ke-1, baris kedua, baris ketiga, dan baris ke-4. Nah, ini merupakan jumlah susunan yang mendatar, itu ada 4. Kemudian susunan yang secara vertikal jumlahnya ada berapa? Jumlahnya ada 3. Nah, jumlah 3 ini atau susunan secara vertikal ini kita sebut sebagai kolom, yaitu ada kolom 1, kolom 2, dan kolom 3.
Sehingga di sini yang kita sebut sebagai matriks itu merupakan susunan angka yang disusun dalam suatu barisan dan kolom. Nah, ini merupakan salah satu contoh atau salah satu bentuk aplikasinya di dalam kehidupan sehari-hari. Baik, saya lanjutkan ke dalam konsep matriks. Nah, tentunya dengan kalender tadi, ya, dengan contoh kalender tadi, maka kita dapat ambil sebuah konsep, yaitu matriks memiliki jumlah baris yang disimbolkan dengan M dan jumlah kolom disimbolkan dengan N. Nah, nanti untuk variabel M dan N di sini itu tergantung dengan kebutuhan kita. Di sini juga bisa baris A kolom B atau baris C kolom D, dan itu terserah ya. Tetapi nanti di sini sebagai konsep dasar, maka kita ambil baris kita gunakan variabel M dan kolom kita gunakan variabel N. Nah, sehingga dari konsep matriks itu sendiri kita dapat menamai sebuah matriks menjadi seperti ini. Ini adalah contoh ya. Ini adalah contoh matriks A M kali N. Maksudnya apa? Maksud di sini adalah matriks A dengan ordo ya. Jadi ordo di sini merupakan baris dan kolom, yaitu penamaan pokok dari matriks. Nah, sehingga di sini untuk penamaan matriksnya merupakan matriks A dengan ordo M kali N, di mana M itu merupakan baris dan kolom merupakan N. Seperti itu. Baik, nanti untuk materi detailnya nanti bisa dibaca pada materi terlampir di portal teman-teman masing-masing. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis matriks. Nah, jenis-jenis matriks di sini yang saya sampaikan ada 8, yaitu ada matriks baris, matriks kolom, persegi, persegi panjang, matriks segitiga, matriks diagonal, matriks identitas, dan matriks nol. Nah, nanti sifat-sifat dari masing-masing matriks atau jenis-jenis matriks ini seperti apa nanti juga sudah saya lampirkan ya, sehingga nanti silahkan dibaca dan boleh didiskusikan jika teman-teman dirasa kurang paham dalam memahami materi matriks ini. Baik, selanjutnya yaitu berkaitan dengan latihan soal. Nah, berkaitan dengan latihan soal nanti juga sudah saya lampirkan, dan silahkan untuk latihan soal itu sebagai bahan atau sebagai latihan pertama kita setelah PTS. Mudah-mudahan dengan latihan soal yang pertama ini kita bisa memperbaiki hasil-hasil yang kemarin dirasa kurang maksimal. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan pertemuan yang pertama pasca PTS ya, yaitu berkaitan dengan definisi serta jenis-jenis matriks. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Apabila saya dalam menyampaikan sesuatu banyak kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.